Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya kedatangan senapan. Ini sub river seperti ini. Ini kendalanya tidak bisa dipakai. Jadi mau diservis, diperbaiki ya semuanya. Bagi teman-teman yang punya senapan seperti ini dan belum tahu cara memperbaikinya, boleh simak video ini. Kita akan buka. Pertama kita siapkan obeng untuk membuka popor. Di sini ya. Kita akan buka popor belakang ya. Nah, kita taruh dulu di tempat yang aman supaya tidak mengganggu. Kemudian kita akan bongkar isi dalamnya ya. Kita pertama buka triggernya. Biasanya menggunakan obeng min. Buka. Ya, menggunakan obeng min. Ini kita taruh aja. Kalau perlu ada tempat mangkok atau apa biar tidak tercecer. Saya cukup taruh seperti ini. Nah sudah, ini kita lepas penahannya, kita lepas. Ini pakai pen, jadi kita harus ketok. Siapkan tali seperti ini. Kita cari ngetoknya ya. Oh, nggak bisa ini karena terlalu lembut. Kita cari yang agak keras. Kita bisa menggunakan bekas aspalop ini untuk membukanya. Kita buka aja di sini. Kalau misalnya agak susah, kita ganjel bawahnya seperti ini. Ya, baru kita ya ini ganjel seperti ini. Kita ketok. Nah ini pennya udah keluar. Kita buka. Nah ini kita tarik ya. Ini penahan per sama penahan untuk trigger. Kita taruh dulu. Ini drumnya. Kita taruh dulu. Oke, sekarang kita akan ambil aspalop dengan cara membuka ini. Ini karena ringan, kita buka pakai tangan langsung bisa. Atau kalau nggak pakai kunci L ya. Dan apa kunci L. Kita bisa buka. Nah kemudian ini biarlah dulu, nanti karena ini mau dipakai untuk membuka tabungnya, kita akan buka pengunci tabung. Di sini ada pengunci tabung, kita buka menggunakan tang. Tidak apa-apa, agak keras karena senapan ini lama tidak dipakai. Oke, nah ini terbuka ya, taruh dulu. Nah ini kita akan keluarkan tabungnya dengan cara coba kita kokang. Ini posisinya tertutup ya, kita kokang, kita pompa. Nah ternyata tidak mau. Kalau tidak mau artinya kita harus menarik atau mendorongnya. Kita buka aspalopnya dulu, kita cabut seperti ini. Kemudian kita akan buka bagian pompa depan karena kita akan dorong ke belakang ya. Kita akan buka ini. Kita buka bautnya depan dulu, nggak apa-apa. Ini baut cincin menggunakan obeng plus. Jadi posisi senapan ini tidak bisa untuk memompa ya, mengisi angin. Nah, selanjutnya kita akan buka pen ya, satu persatu karena ada dua pen. Ya kita buka, boleh buka atasnya dulu. Ketok lagi ya. Oke, terlepas satu, kemudian yang bawah. Oke, terlepas juga. Setelah terbuka, kita akan mengeluarkan ini penutup penahan depan. Bisa menggunakan obeng min atau dorong aja pakai stang pompanya. Ya.
buka yang bagian atas, kemudian kita lepas fan untuk seher pompa. Kita bisa dorong saja menggunakan ini ya, ini bagian sini. Posisikan lubangnya, karena biasanya lubangnya nggak center, atas sama bawah seperti ini. Nah, ini posisinya nggak center seperti ini. Kita cari posisi senternya. Memang agak repot kalau posisi yang tidak center seperti ini. Kita mau mengeluarkan, mau dorong dari sini, nah tidak tembus ke sini. Kita akan lihat seberapa bisa ya. Dan coba ketok-ketok saja mungkin ya. Nah, posisinya tidak sinkron. Nah, seperti ini. Kita ketok saja. Jika posisi tidak center seperti ini, memang kita perlu ekstra sabar, perlu lebih ya kesabarannya ya. Nah, tuh, bisa pakai jarum karena setipis ini. Nah, itulah mulai nongol, kita tarik saja. Sudah, ini pompa sudah terlepas, kita taruh saja. Kemudian kita lepaskan seher ya, stang seher ya, seperti ini. Nah, ini nanti kita akan ganti juga ini klepnya, klep pompanya karena udah sangat keras. Nah, kita akan keluarkan apa namanya, tabung tadi. Oke, saya akan keluarkan tabungnya. Saya menggunakan ini. Sebenarnya paling bagus itu menggunakan kayu bulat atau bambu ya, supaya tidak terlalu keras. Tapi saya menggunakan ini dan mengetuknya tidak terlalu keras. Saya dorong aja. Saya dorongnya ke depan ya teman-teman. Ya. Saya akan pelan-pelan saja sambil saya ketok. Yang penting jangan terlalu maksa. Jadi kalau misalnya ada bekas itu tidak terlalu parah. Kalau teman-teman mau bisa dilapisi dengan kain misalnya seperti ini. Ini agak keras, makanya kita lapisi kain supaya bekasnya tidak terlalu dalam. Nah, ganjel kain untuk kita ketok supaya tabungnya tidak rusak. Sudah mulai nongol ya di sini tabungnya. Nah, seperti itu. Kalau sudah mulai nongol, kita bisa dorong pakai tangan saja. Lepaskan tabungnya. Kebetulan ini kan OD pipanya ya. OD pipanya itu 22. Ini sudah terlepas, di dalam sini sudah nggak ada lagi tabung. Kita singkirkan, kita fokus ke tabung dulu. Kita akan buka tabung ini. Kita akan ganti semua seal yang ada di tabung ini. Gelap ya, kita bukai sealnya, semua seal kita cabut karena sealnya juga udah mengeras dan tidak nutup lagi, tidak elastis lagi ya. Oke, sudah terlepas seal yang paling atas. Nah, nanti kita akan bukain karena keset biasanya kan udah lama jadi kuat. Kita bisa menggunakan karet ban dalam untuk memegangnya. Nah, kita putar aja. Oke, karena kan menggunakan karet ban ini menjadi tidak licin. Akan buka, terbuka, terpisah menjadi dua bagian. Kita akan ambil seluruh daleman. Ini terdiri dari per. Kemudian nanti di sini ada, kita akan keluarkan juga apa yang ada di sini. Di sini ada ring kuningan. Kemudian ada apa lagi? Ini seal untuk menahan as talep ya. Ini yang di dalam untuk menahan angin fungsinya. Kemudian semua karet ini, semua o-ring ini akan kita ganti. Yang sekarang yang ada di dalam sana. Di dalam sini ada seal satu, seal seperti ini. Ini juga udah keras.
Kemudian ada penahan untuk sel depan, inlet kalau nggak salah namanya, saya juga tidak terlalu hafal. Ini kita akan buka menggunakan obeng minus. Kita buka ya. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian di dalam ada per ya, dan penahan ini ternyata terbalik. Orang yang memasangnya. Harusnya posisi karet ini di depan, karena dia posisinya untuk menutup dan menerima angin, untuk mengunci angin dan menerima angin ketika dipompa. Nah, sel ini juga berperan penting. Nanti kita akan ganti juga karena sudah agak keras. Jika teman-teman membeli sel setnya, ada biasanya jual satu set, tapi kalau karena saya belinya itu biasanya lebih banyak, saya tidak beli per set, tapi saya beli ukuran seperti ini. Ini untuk sel luar kita butuh 3, 1, 2, 3. Kemudian kita butuh sel untuk penahan tadi yang ini. Kita carikan sel yang cocok seperti ini. Ini baru, belum biasa ada tempel-tempelan apa, bekas tisu atau apa nempel. Nah, ini bisa dipakai. Kemudian sel-sel yang seperti ini kita akan carikan. Ini sama seperti ukuran sel laras pada PCB ya. Nah, seperti itu kita pisahkan yang ini tidak terpakai. Nah, kemudian satu lagi yang ini ukuran lebih besar lagi seperti ini. Nah, ini lebih baik kita paskan ke asnya ya. Kalau dia keset, nah kalau seperti ini tidak bisa dipakai. Kita cari yang keset. Nah, kalau keset seperti ini bisa dipakai, soalnya dia fungsinya nanti untuk menahan angin dan membuka ya, melepaskan ke laras. Ya, kita taruh sini. Ukurannya berbeda-beda. Lihat. Ini sekilas sama, tapi ini lebih kecil. Nah, ini kita akan pasangkan yang ini untuk menahan angin bagian depan, apa namanya, inlet atau apa, kita pasangkan di depan. Jika agak susah kita cari yang lain, atau teman-teman bisa menggunakan alternatif lain, yaitu dengan cara seperti ini, diganti dengan penahan karet seperti ini ya. Ini juga bisa dipakai untuk menahan angin bagian depan. Oh ya, kemudian bagian yang pengunci tengah, mengunci tabung. Ini tabung kita cari di sini. Kita cari yang agak tipis, tidak apa-apa. Yang penting menutup tabung itu rapat ya. Oke, kita akan pasang. Saya cuma ganti ini aja. Coba ganti ini yang lebih mudah, lebih nutup ya, karena ini full karet. Nah, cara masuknya seperti itu. Kita masukin aja, dorong menggunakan obeng atau alat lain, yang penting tidak merusak bagian depan. Nah, belakang akan terdorong sama per. Kita pasangkan lagi. Kemudian pengunci ring pengunci seperti ini kita pasangkan juga. Kita pasangkan ya. Kita putar lagi menggunakan obeng min.
akan cek dulu pernya ini. Oke. Nah, ternyata saya salah tadi. Ternyata yang di dalam sini harusnya tidak ada seal ini, karena memang ini untuk dudukan per ya. Yang itu dalam itu lingkaran ini. Jadi seal yang itu tidak perlukan. Seal tidak perlukan. Oke, kita singkirkan yang tidak diperlukan. Nah, sekarang kita akan pasang pernya ya. Sekalian kita ganti ini ya, bagian depan ini dengan ini. Seperti ini ya, aset ya. Nah, kita akan tutup menggunakan ring ini, ring kuningan seperti ini. Kita akan pasang pernya, kita ganti karetnya ya. Harusnya menggunakan kalau ada jarum untuk karung karena lebih kuat, lebih besar dia. Kita akan pasang ini, mudah-mudahan tidak bocor. Sebenarnya saya agak ragu karena ini terlalu tipis, saya ganti aja yang agak tebal. Yang penting bisa untuk ngikat. Yang agak tebal kita masukin. Nah, sudah terpasang seperti ini. Kita masukkan. Masukkan sini. Ya, pastikan rapat ya teman-teman. Kemudian saya pasangkan seal o-ring bagian depan. Ini bagus posisinya. Nah, ini bagian belakang itu kita harus lepas. Kita akan ganti menggunakan seal yang baru. Kemudian ini kita lepas juga yang bagian paling belakang. Oke, terlepas. Kita akan ganti yang baru. Oke, seperti itu. Tinggal satu lagi. Ya, oke, aman ya. Nah, di sini ada seal juga. Kita akan buka. Kita akan ganti. Jarumnya bengkok karena jarumnya terlalu kecil ya. Nah, ini putus karena dia udah mati sealnya, keras. Nah, udah nggak elastis lagi. Ditambah saya coba menggunakan jarum, ada luka ya. Nah, seperti ini keras. Kita ganti menggunakan seal yang lain. Kita ukur saja. Karena ini lubang yang lebih kecil, kita masuknya agak sulit juga. Sudah terpasang ya teman-teman. Nah, ini agak keset.
Untuk urusan tabung sudah selesai teman-teman, sudah kita ganti semua. Tinggal kita untuk urusan ini klep pompa, kita akan bongkar ini, kemudian kita akan ganti dengan yang baru seperti ini. Kita akan buka ya, ini biasanya bukanya agak susah, kadang-kadang meleset kena tangan sendiri, itu hal yang wajar, tapi hati-hati teman-teman, kalau bisa jangan, karena kerja itu yang penting kita tidak celaka ya, walaupun kerjaannya agak lambat tapi selamat. Dan di teknik memang secara teknik itu tidak ada kerjaan yang harus diburu-buru, yang nah ini putus ya, jadi kita sisanya ini kita ambilin. Jika teman-teman kerjanya buru-buru, maka hasilnya pun kemungkinan tidak akan maksimal. Tidak apa-apa kalau teman-teman misalnya ada orang lain meminta tolong untuk memperbaiki sesuatu secara teknik, itu yang diutamakan adalah hasil maksimal dan keselamatan pekerjaan. Atau yang bekerja juga harus diperhitungkan kesehatannya, keselamatannya. Jangan asal cepat jadi tapi berujung pada kecelakaan. Nah, seperti ini agak susah teman-teman. Kita akan coba, kalau misalnya agak susah, biasanya saya bakar, karena karet ini nggak dibakar hancur. Nah memang keset ya, kita bakar saja teman-teman, itu cara alternatif menggunakan seperti ini, korek gas seperti ini, kita bakar. Mungkin bagi teman-teman yang waduh kalau dibakar itu merusak apa, merubah ukuran, tidak terlalu berpengaruh teman-teman ya kalau dibakar ya. Ini untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, jika menurut teman-teman sudah cukup, maka kita akan dinginkan dulu. Setelah dingin, kita coba untuk bongkar. Ini udah terlepas, kita bersihkan saja dalamnya. Kalau sudah bersih, tinggal pasang yang baru. Kita bersihkan menggunakan lap dulu, supaya nanti memasukkannya biar masuk. Kemudian kita pasang dengan klep yang baru. Ini keset ya, saya coba menggunakan minyak. Keras teman-teman ya. Nah, udah masuk segini, kita tekan saja ke bawah seperti ini teman-teman. Kita rapatkan. Nah, kalau sudah selesai kita pasang semua seperti semula. Oke, ini tahap terakhir yaitu tahap pemasangan kembali. Saya biasa memasangkan dari bagian depan tabung, karena di bagian depan tabung itu tidak banyak coakan seperti ini. Ini tidak banyak coakan, hanya paling di sini. Ini masih bisa kita kontrol. Sini masih aman. Nah, sedangkan dari belakang ini coakan yang di sini. Kalau teman-teman mau menggunakan lubang belakang dulu untuk memasukkannya, tidak apa-apa, tidak masalah. Itu hanya tergantung sama selera aja, pilihan aja ya. Kita masukkan, sebelumnya kita kasih minyak supaya lebih licin, tidak mudah sobek ya teman-teman. Kita langsung pasangkan. Nah, jangan lupa arahnya ya, ini di bagian belakang, dan ini baut untuk mengikat popor, maka seperti ini posisinya.
dorong pelan-pelan. Pastikan kita luruskan posisi baut pengikatnya ya, lubang bautnya. Dorong saja. Kita dorong lagi menggunakan alat ini tidak usah diketok ya, cuma didorong saja seperti ini. Kita tunggu di lubang belakang, kita tunggu sampai nongol seperti itu. Kita dorong ya teman-teman, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita akan luruskan posisinya. Nah, baru kita bisa pasang bautnya. Pasang untuk meluruskan juga buat pengikat popor ini depan. Nah, seperti ini kita ikat, pastikan kuat ya, tapi jangan terlalu memaksa. Oke, itu menggunakan kunci L. Kita menggunakan kunci L. Kurang besar. Bentar. Ya, sudah ya. Posisi seperti ini, dan posisi ini pentil belakang, as-asnya ya. Kita posisikan. Soalnya kita mau pasang baut. Cari lubangnya. Nah itu ya posisi lubang bautnya. Akan pasang lagi supaya nanti bisa untuk mengatur kalau misalnya masih kongkang, dia nggak mau masuk atau mundur, kita bisa majukan. Nah kemudian kita pasang pernya. Kemudian penahan belakangnya ini ya. Oh ini depan, maaf. Oh ini ya. Nah, yuk pasang. Oke. Pasang ya, terpasang posisinya aman. Kita pasang lagi pen yang tadi, pen samping. Kita ketok lagi menggunakan palu. Oke, pastikan rata. Terus sudah kita pasang triggernya dan ini ya plat L nya. Kita lihat plat L nya ini kayaknya bermasalah, tapi bisa juga enggak. Kalau nanti bermasalah kita akan ganti. Jadi kita lihat lubang ini, kalau lubang ini udah nggak bisa nahan as valve tadi, maka kita akan ganti. Ini udah agak melebar. Ini pelnya kita pasang, kemudian ini kita pasang juga ya. Nah kemudian triggernya kita pasang, lalu kita kunci. Oke, kita pastikan kuat kunciannya ya, aman ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak terjadi masalah. Nah, kita pasang pompa. Sebelum pompa kita pasang sehernya ya. Kita tadi lihat kemungkinan agak terlalu kepanjangan ini, kita atur supaya tidak terlalu panjang tapi pas dengan tabung yang kita pasang tadi. Kita kendorkan yang ini dulu, kendorkan yang ini atau ini boleh. Oh ini saja, yang belakang saja, karena ini masih jauh. Menggunakan tang, dan ini boleh. Tuh agak kuat ya. Kita akan cari yang kuat juga. Masukin seperti ini. Kita pakai kunci, kita cari kuncinya. Kunci Inggris saja, kunci yang bisa diatur. Oke, kita dorong masuk ya. Keras ya teman-teman. Seperti ini ya, kita masukin lagi. Nah sedikit saja, karena kemungkinan tidak terlalu jauh tadi, maka kita ini sedikit saja.
kemudian kita kencangkan lagi supaya tidak berputar. Nah, sebelum itu kita masukkan, kita kasih pelumas. Nah, lalu kita masukkan melalui bagian pipa depan. Nah, sesuai ukuran maka pemasangan tidak terlalu sulit. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang stang pompanya. Ini posisikan seperti ini. Nah, oke, kita pasang ini. Ini kita pasang pennya. Pemasangan ini agak sulit karena lubangnya kecil dan mepet ya. Kita harus benar-benar pas. Oke, nah ini udah pas. Kita dorong ke dalam dan kita pasang penahan depan seperti ini. Posisinya juga jangan sampai salah. Nah, kemudian kita pasang pen. Setelah pas kita ganjel, mau kita pasang pennya. Bagian depan mana kita ukur, ini lebih besar ini. Ketuk ya, seperti ini. Kita pompa ya, coba kita pompa. Nah, ini 5 kali kita tes ya tembakan. Sebelum ditembakkan pastikan larasnya kosong ya teman-teman. Kadang-kadang orang membawa ke tempat kita itu ada mimisnya. Ini sudah saya pastikan kosong. Kita akan tembakkan. Oke, aman teman-teman ya. Nah, kira-kira begitulah untuk perbaikannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.